Lontong Medan bisa habis ribuan porsi per hari. Wadidaw, ini sih wajib banget kita icip-icip ya foodies. Yang bikin lontong Medan yang satu ini semakin diburu karena punya keripik kentang yang katanya nikmat abis. Nah foodies, Isantara udah janjian nih sama yang punya wilayah Medan, Om Sarung Jejak Kuliner. Biar bisa langsung kita cus yuk ke lontong Medan yang legend ini. Alah, Om Sarung. Malah berkipas-kipas di sini. Katanya mau nganterin aku keliling-keliling cari makanan. Mana? Malah santai, malah berkipas-kipas. Merepet. Aku di sini udah 7 hari 7 malam pun selalu aja. Foodies, mohon dimaklumi ya. Beginilah nih situationnya kalau anak Medan lagi ketemu seru dan rame ya. Ya di mana Om Sarung, udah lapar ini. Masih jauh apa udah dekat ini? Dekat aja, macam dari sini ke Siantar lah aku bilangnya kan. Allahu Akbar, dari sini ke Siantar dibilangnya deket. Kayak mana? Ini lapar ini. Ya udahlah. Gimana sih Om Sarung? Katanya mau ngajak makan lontong Medan, masa harus sampai ke Siantar? Itu mah 3 jam perjalanan lagi dong Om. Ya udahlah kalau gitu aku pulang aja ke Jakarta. Selalulah sabarlah sibuk kali pun. Itu dia. Oh, ini dia Budi ternyata. Katanya jauh sampai Siantar, ternyata depan mata. Kan kita kena prank sama Om Sarung nih foodies. Ternyata kita udah ada di lokasi lontong Medan Legend ini nih. Namanya Lontong Tenda Biru Mbak Yanti Nining. Foodies tahu nggak nama warung Tenda Biru ini tuh diambil dari lagu Tenda Birunya Desi Ratnasari dulu itu loh. Yes, Tenda Biru yang hits banget pada masanya di tahun 96. Waktu itu warung ini juga baru buka tuh foodies. Berarti udah jualan hampir 30 tahun ya. Wadidaw, mantap kali bang. Ya udahlah kalau gitu. Aku udah lapar kali nih. Ada 2 menu andalan di warung ini foodies, lontong Medan dan nasi gorengnya. Nah biar Ihsan dan Om Sarungnya nggak gelut lulu, bagi-bagi tugas aja kali ya guys. Foodies, ini udah pada keburu kepo nih soalnya sama laziznya lontong Medan Legend ini. Aku juga sih. Sekarang mendingan kita bagi tugas. Aku bikin lontong sayur, Om Sarung bikin nasi gurih, ya, oke? Tahu aja yang bagus ya kan Budis. Iya kan, ya udahlah, memang itu cocok kak. Kawanin aku kak, udah bikin sana. Foodies, ini dia isian lontong Medannya. Harus mesti kudu wajib ada nih, yes. Nah ini tauco, ini kalau orang Medan makan lontong nggak pakai tauco nggak abdol. Nah ini dia keripik kentang yang dicari-cari dan jadi andalan itu tuh. Kentangnya dipotong tipis, digoreng kering, lalu dilumuri sama rempah-rempah, cabai dan gula jawa. Kalau bentukannya sih mirip-mirip kayak keripik kentang balado ya. Nih Budis ya, sampai menggunung ini keripik kentangnya ini ya. Seberapa banyak? Ah ini karena andalan aku tambahin sedikit lagi lah ya. Lontong, kuah sayur kuning, tauco, mie, telur, dan bumbu pecel udah masuk ke dalam piring foodies. Ih rame banget ya, jadi gak sabar buat icip-icip nih. Nah ini dia Budis nih. Ini lontong sayur Tenda Biru, Kak Nining sama Kak Yanti. Nah ini dia. Ini dia Budis, ya kan? Udahlah lapar kali aku banyak cakap ya kan. Udahlah langsung ku makan aja ya. Makasih. Lontong Medannya udah aman, kita ceki-ceki Om Sarungnya. Skuy, apakah nasi gurihnya juga aman terkendali? Gimana Om? Aman gak tuh? Ini keripik dulu nih Budis ya. Nah, apa lagi? Nah terus teri. Oh ini teri. Iya. Teri campur kacang nih ya. Manis sekali. Foodies, nasi gurih ini adalah sepupuan sama nasi uduk. Dibuatnya pakai santan, pandan, dan serai. Tapi nasi gurih kayak versi lebih lightnya aja gitu Foodies. Kalau isiannya sesuai selera aja, bisa pakai telur dadar, ayam perkedel, dan juga yang lain-lain. Tapi kalau di Tenda Biru ini tetap dong nasi gurihnya harus pakai keripik kentang. Waduh, sambalnya Budis. Nah Budis, merah merekah. Lontong Medan dan nasi gurih Tenda Biru Mbak Yanti Nining udah jadi nih guys. Sekarang waktunya kita takis. Ya makan bareng yuk. Makan. Oh, Ma. Udah kubuat punyaku. Nah. Aku juga udah buat nih, tapi siapa punya? Udah ada pula di meja. Tanggung jawab lah itu Om tuh. Ya udahlah aku tanggung jawab lah. Aku makan ini, Om Sarung makan yang lontong, aku makan yang nasi gurih. Kalau aku ya. Biar Om Sarung dan Ihsan nggak berantem, jadi kita siapin seporsi satu-satu ya, biar bisa nyobain deh tuh semua. Ini kuahnya bener-bener lah
Waduh. Ngingetin aku sama zaman-zaman aku kecil, ya. Oh, makjang kali kuahnya ya kan, Mak jangkali kuahnya. Kental, Pudis. Kuahnya mak jangkali nih. Ini dia nih, ada tauconya kan Budis ya. Nih, ini tauconya itu ada terongnya gitu, ada kacang panjangnya. Biasanya itu suka ada tau keringnya nih. Ini aku cobain ini Om, lontong ini Om. Kita cobain. Oh, wow. Mantap kali. Teksturnya tuh lembut. Betul, Lembut, Pudis. betul. Kuah sayur yang gurih ketemu dengan bumbu pecel yang pedes-pedes nikmat. Ini mah mantap kali. Bumbu pacalnya terbuat dari kacang tanah, cabai rawit, bawang merah, asam jawa, dan gula merah. Jadi bisa kebayangkan rasa kuahnya kayak gimana. Ini mah lazis bingo. Oh, makjang. Renyah ya Om ya? Renyah ya? Ada renyahnya, Renyahnya, ada manisnya, manisnya, ada pedas-pedasnya dikit. pedas-pedas juga. Tapi dikit aja. Dikit, nggak pedas sekali. Lebih banyak manisnya dia. Rasanya makin kaya foodies karena ada rasa manis dan pedas di keripik kentangnya. Dan keripiknya ini nggak alot loh, crispy banget, mantul itik kriuk-kriuknya. Gak heran ya kalau lontong sayur di warung ini bisa ludes sampai 2000 porsi per hari loh. Wih, karena emang senagih itu. By the way Om Sarung, Iksan jangan keasikan sama lontong Medannya dong, masih ada tuh nasi gurihnya. Ya kita cobain cus. Wanginya, Wangi. wanginya, aduhai. Aduhai. Udah gitu, tingkat kematangan nasinya tuh menurut aku ya pas gitu. Pas. Kalau nasi uduk kan kadang-kadang suka ada yang mateng banget gitu ya. Ya, Kalau Om. nasi gurih itu memang biasanya teksturnya kayak gini ya. Ini, Om. dia agak kering ya. Foodies, tekstur nasi gurih yang tepat itu pakai nasi yang agak perak, jadi bukan pakai yang pulen. Jadi kita rasain apa lagi nih Om? Emang lagi kita mau tegasin Kita nih Om? carup lah jadi satu. Jadi satu? Nah, carup Ikutin jadi aja satu. ya. Terus masukkan telur, Telur. masukkan sambalnya. Telur dadar nih ya Om ya. Iya agak Nah. curang memang. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun aromanya nggak sekuat nasi uduk, tapi rasa santannya tetap kok mendominasi foodies. Jadi cita rasanya emang punya ciri yang khas tersendiri. Dinikmati bareng sama lauk-lauknya, makin lazis. Foodies kalau misalkan Foodies itu mau datang ke sini dengan menu yang lengkap harus datangnya pagi-pagi betul karena ngantri. Ini aja dari tadi kalau Foodies ngeliatin ya. Ini karena kita udah agak siang, tetap aja ada yang datang nggak berhenti-berhenti kan. Tuh catat ya foodies, kalau mau ke warung lontong tenda biru Mbak Yanti Nining datangnya agak pagi karena warungnya buka dari jam 6 sampai jam 11 pagi aja. Kalau soal harga, tenang, seporsi lontong Medan atau nasi gurih cuma 14.000. Receh kan? Makanya nih duo Medan kita, Om Sarung dan Ihsan udah nggak berisik lagi karena lahap banget makannya. Bisa nambah-nambah pula. Enak ya? Kita kasih tahu buat semua ya, Foodies yang ada di rumah. Kalau mau tahu rekomendasi makanan receh ya, tapi rasanya nggak receh, wajib banget nonton Makan Receh. Di mana Om? Di Trans 7. Setiap hari ya. Setiap hari. Makan receh, Menu receh, tapi rasanya nggak receh. Sikat. Sikat. Tunggu, aku mau yang ini, aku mau yang ini. Aku ini ya. Kayak mana pula? Aku yang ini kok. Apa pula Om? Kok ikut-ikutan? Biar aja. Nggak bisa lah. Foodies, Rizky Ridho mau ajak kita cemil-cemil cantik nih. Katanya sih ada jajanan tradisional yang andeleta gitu. Tapi yang ini Rizky apa Ridho ya? Ada yang bisa bedain gak sih? Yang best sellernya apa? Bestseller Pontianak. Pontianak. Pisang mana nih? Oh ini, pisang kepok Pontianak. Jajanan pisang goreng emang gak ada matinya ya guys. Cocok lah buat dimakan kapan aja, gak kenal waktu. Tapi kok si Ridho sendirian aja sih ngomong-ngomong. Si Rizky lagi cari jajanan di lapak mana tuh ya? Loh, kok ngapa ke situ, Dok? Sini. Ini beli pisang. Ih, dikatakan mau ke sini, atuh kenapa ke situ? Nanggung, selera, Ki. Selera Ini banget Surabinya ini mantep, Dok. Dan nanti kalau habis ke situ, baru ke sini ya. Jajanan jadul ini emang paling banyak penggemarnya foodies. Tapi karena tuntutan zaman sekarang berubah jadi camilan yang kekinian. Nah kok bisa gitu? Yuk langsung kita kepoin aja yuk. Gak cuma rasa originalnya aja foodies, di Surabi Juragan punya puluhan topping manis yang siap memanjakan lidah kita. Best sellernya sih ada durian, keju, coklat, dan susu. Nah buat kalian pecinta gurih-gurih, tenang, di sini juga ada kok varian rasa mayo, telur, beef, bakso, oncom, semuanya dijamin low to disease alias lazis.
Bahan utama pembuatan serabi khas Jawa Barat ini adalah kelapa muda yang sudah diparut foodies. Campurannya ada tepung beras dan santan yang sudah dikasih bumbu rahasia yang pasti bikin rasanya semakin ajib. Untuk mempertahankan serat dari kelapanya, adonan harus diaduk secara manual ya foodies. Terus gimana ya? Ini langsung aja gitu. Tuang adonan ke dalam cetakan tanah liat yang sudah dipanaskan. Selain rasanya lebih lazis, cetakan tanah liat juga dipercaya bisa menyebarkan panas lebih cepat. Kalau adonan serabinya udah setengah matang kayak begini, baru deh tuh kita bisa masukin topping sesuai selera. Katanya kalau yang udah kena topping tuh langsung ditutup. Ada tutupnya nih. Biar matangnya ke atas-atas, biar merata gitu. Ada topinya. Gak semua topping bisa kita taruh di atas adonan yang sudah setengah matang ya foodies. Kayak varian durian ini nih. Biasanya nanti serabi akan dicocol sama saus atau kinca yang punya rasa durian. Oke foodies, ini kayaknya udah matang dan udah tutung juga. Varian rasa mulai dari yang manis sampai gurih udah ada di meja Rizky dan Rido. Tunggu apa lagi? Langsung aja yuk kita takis ke. Surabinya lembut sekali. Jadi buat teman-teman atau foodies yang lagi jalan-jalan di daerah Bintaro boleh mampir. Nggak perlu jauh-jauh lah ke Bandung ya. Di sini ada surabi Bandung. Varian serabi manis ini emang anti gagal foodies. Perpaduan rasa serabi yang gurih dan coklat yang manis terasa pas mantap di mulut kita. Teksturnya juga lembut dan sedikit berserat dari parutan kelapanya. Bawahnya juga sedikit garing, jadi sekali gigit, wih combo mantap lah itu. Mantap foodies. Rasa duriannya berasa, nampol. Bagi durianers nih ya, wajib kudu banget lah kalian guys cobain kinca durian ini foodies. Rasanya pas dan gak kemanisan, teksturnya juga gak terlalu kental. Cocok banget nih kalau dicocol sama surabinya yang gurih. So yummy. Yang manis-manis udah cukup kali ya, kita lanjut yuk yang ke gurih-gurih. Skuy. Ini basicnya tetap sama surabi ya. Terus tapi tadi dikasih 1 biji telur. Terus ngembangnya pas banget, Nes ya. Varian gurihnya juga gak kalah endos kayak yang manis nih foodies. Aroma smoky-nya berasa banget, jadi bikin selera makan semakin melonjak. Wih, ini ajib. Nah, kalau mau yang ke barat-baratan, campur sama lokal punya sabi loh foodies. Tambahin aja mayonis dan oncomnya. Wih, rasanya udah pasti unik banget nih. Oke, ini lebih detail banget nih rasanya. Terus asin juga enak dapet. Terus ini kayak apa ya? Kayak lebih kayak digoreng gitu, diosengnya dulu oncomnya. Buat yang kepengen nyobain serabi kekinian ini, gak usah nungguin tanggal muda foodies. Karena you know what, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Receh banget kan? Saking enaknya nih si serabi ya. Sampai lupa tuh kalau Ridho tadi beli pisang goreng Pontianak foodies. Sekalian deh, kasih paham juga deh ke foodies ya. Ini gimana rasanya? Masya Allah, manis sekali. Makan aja. Mana raja? Tapi rasa nggak recehan. Foodies, siapa nih yang sore-sore begini bawaannya udah lapar? Tes banget nih Cigul mau ajak kita makan bebek Madura yang terkenal di Santero Bekasi. Wadidaw. Foodies. Makan bebek Madura nggak perlu lagi ke Madura foodies. Bisa di Tambun Bekasi foodies. Mantap. Aduh bentar foodies. Jujur ya, ngomong bahasa Madura tuh nggak mudah. Susah banget. Kayaknya aku nggak cocok deh ngomong bahasa Madura. Mending aku nyicipin aja nih makanan khas Madura. Gimana foodies? Yuk, aku juga udah lapar nih. Let's go, ikutin aku ya. Ada-ada aja deh Cigul, emang paling bener ya foodies kalau lagi lapar ya makan yang enes-enes kayak bebek Madura yang satu ini. Bapak boleh nggak tunjukin saya ini proses pembuatan bebek Maduranya tuh gimana? Ya di kayak gitu di belakang. Boleh saya ngintip-ngintip dapurnya Pak? Boleh. Foodies, saking ramenya gak ada tuh istilah mager-mageran di dapur. Kanan, kiri, depan, belakang semua komponen nyala. Duh, serasa lagi sauna alami ya Cigul. Kalau satu hari Pak kira-kira menghabiskan berapa ekor Pak? Kurang lebih 100 ekor. 100 ekor bebek? Iya. Kalau ayamnya? Sama itu. 100
200 ekor, berarti kalau dijumlahin sehari itu 200 ekor ya Pak ya? Ada, banget Foodies. Jenis bebek yang dipakai itu bebek lokal atau kampung yang warnanya coklat Foodies. Katanya sih bebek kampung punya cita rasa yang lebih gurih dibanding jenis bebek lainnya. Ayah, sebelum digoreng, daging bebek ini udah diungkep dengan rempah khas Madura dan parutan kelapa Foodies. Selain supaya lebih empuk, proses ini juga bisa bikin bumbu ngeresep sempurna. Lazim. Bapak sendiri kalau di sini tuh udah berapa lama Pak buka usaha ini? 13, kurang lebih 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun. Wow, setengah umur saya Pak. Mantap dong. Kalau biasanya kita nemuin nasi bebek Madura dengan bumbu hitam, di sini kita bakal nemuin nasi bebek Madura serundeng Foodies. Varian ini juga jadi favorit loh karena rasanya gurih-gurih nyoi. Selain ada bebek goreng serundeng, ada juga nih Foodies menu bebek rica yang gak boleh absen buat kita cobain. Foodies, nah ini bebek Maduranya udah ada di depan mata kita. Yang satu bebek serundeng, yang satu lagi bebek rica. Langsung aja gas kita eksekusi nggak sih? Foodies, ini tuh bener-bener gurih banget, lembut banget, dan sama sekali nggak ada keras-kerasnya, nih empuk pol. Lalu Pak, yang bikin juara sambelnya Foodies. Istimewa banget Foodies, rempahnya berasa dan ngeresep banget ke dalam daging. Ditambah lagi gurih dari serundeng yang bikin mulut gak berhenti ngunyah. This is so perfecto. Daging bebeknya juga kerasa juicy di dalam dan garing di luar. Pokoknya mah no alat-alat klub deh Foodies. Biar makin jos gandos, jangan lupa kita cocol ya sama sambelnya. Ya, di sini ada 2 macam sambal Foodies, sambal tomat dan cabai. Biar makin mantap, kedua sambalnya harus kita campurin. Yuhu. Gurih banget, serundengnya tuh pas. Nggak kekeringan, nggak juga kebasahan. Dan nasi panasnya ini bikin juara, nasinya aja enak. Nasi pakai serundengnya aja nih ya Foodies ya. Nasi, ya kan? Sambal serundeng aja udah cukup sebenarnya. Gak cuma bebek dan sambelnya aja nih yang juara, nasinya juga nggak kalah endol. Nasi di sini pulen banget karena masaknya masih tradisional pakai dandang. Fix ini mah perpaduan yang no debat ya. Tapi jujur aku suka banget tekstur sama bebek di sini karena dia tuh lembut dan gak ada bau sama sekali. Karena bebek itu kan tricky ya. Kalau masaknya itu nggak pas, nggak bener, itu pasti ada bau-bau yang kadang bikin gak nyaman gitu saat dimakan. Rahasia bebek di Foodies supaya nggak amis ada di penggunaan rempah yang digunakan. Selain bisa menambahkan rasa, aroma rempah yang kuat juga bisa menghilangkan bau amis pada bebek. Cigul, takis yuk bebek ricanya skuy. Dengar-dengar sih pedesnya nggak kalah nih. Iya, kayak jempol netizen. Empuk banget. Teksturnya tuh lembut. Ini tuh beda banget sama yang tadi. Karena kalau aku sih feelingnya ini tuh nggak digoreng sampai bener-bener crispy ya. Bebek rica ini punya aroma yang seger banget Foodies. Aroma tumisan bumbu, cabai, dan daun jeruknya itu berasa banget loh. So pasti dong kalau aromanya juga semerbak begini, rasa mah juga nggak play-play ya. Gak main-main. Pedesnya tuh sampai bibir aku tuh berasa bergejolak gitu. Dia kayak mau menari-nari gitu di bibir aku, kayak pedesnya mantep. Ini aku belum pakai sambal padahal. Tapi pedesnya berasa banget. Andalan si bebek rica ini apalagi kalau bukan rasa pedesnya. Cita rasanya kayak mix antara gurih dan pedas. Jadi favorit banget deh tuh buat warga Pos 62. Buat Foodies yang dari tadi dan nelan ludah, boleh banget loh mampir ya ke rumah makan Madu Rasa yang ada di Tambun, Bekasi. Untuk harga seporsi mulai dari 20 ribuan aja. Ya kita gas ngeng. Makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Halo, selamat pagi Foodies. Aduh, hari ini Kang Adut lagi ada di Tasik nih. Dan Kang Adut lagi mau cari sarapan pagi yang enak di Tasik. Kira-kira apa ya? Aduh, penasaran ya. Nih ada beca. Halo Pak, pagi. Pak, ini Kang Adut lagi mau cari sarapan pagi yang enak di Tasik. Kira-kira Bapak tahu nggak? Ada bubur. Ada bubur ya Pak? Oh iya. Yaudah, antri saya ke sana ya Pak ya. Oke Foodies, kita langsung ke tempat buburnya, diantri sama bapaknya. Oke.
Emang ya foodies, kalau udah main keluar kota paling enak ya kita icip-icip kulinernya, ya kan? Nah, mumpung nih si Bapak tahu menu sarapan yang recommended, kita langsung aja meluncur ke lokasi. Aduh, foodies, akhirnya sampai juga nih di tempat yang dimaksud Bapak. Ini Pak, tempatnya Pak. Walah, menu sarapan orang Indonesia emang gak jauh-jauh ya foodies sama yang namanya bubur ayam. Mau di Jakarta kek atau di Tasikmalaya kek, bubur ayam is always the best. Nah, ini dia bubur ayam Mang Ija. Jualannya di pinggir jalan foodies tapi udah dari puluhan tahun loh. Ih, legend banget nih. Oh iya, kalau udah direkomendasi ini foodies sampai dibilang terkenal, pasti ada sesuatunya nih di buburnya. Ya, kita kepoin yuk. Ah, kecap manisnya agak sedikit unik ya, cair bentukannya. Kenapa Pak bentukannya cair? Gula ya, Mas. Pakai Oh, gula. sebenarnya gula foodies. Lah, aneh ya. Kok pakai gula Pak? Iya. Oh, jadi ini yang membedakan bubur Tasik di sini dengan bubur-bubur pada umumnya. Yaps, itu dia foodies yang uniknya bukan pakai kecap. Bubur Mang Ija ini tuh unik karena dikasih air gula. Air gulanya ini dibikin sendiri loh pakai resep otentiknya si Mamang. Bahannya ada kecap manis, gula pasir, aren dan juga air yang direbus hingga tercampur rata. Secara tekstur, kecap racikan ini emang lebih encer foodies dibandingkan kecap di pasaran. Tapi kalau soal rasa, wah kecap khas Mang Ija ini mah nggak tergantikan deh. Sip, kalau udah jadi, baru deh tuh kecap ini bersanding sama kondimen dan topping bubur lainnya. Seperti kecap asin, cakwe, ayam, sambal, bawang goreng, dan daun bawang. Kayaknya langsung gak sabar ya buat icip-icip. Nih, satu porsi buburnya udah jadi. Cepet banget bikinnya foodies. Tapi memang unik nih. Dalam satu porsinya si bubur ayam ini ada ayam, ada cakwe, ada daun bawang, ada bawang goreng. Ini yang bikin uniknya foodies. Nih. Timun. Gimana? Bubur pakai mentimun. Wah foodies, isian bubur yang satu ini emang nantangin ya. Nantangin buat dicobain gitu. Come on, takis lah kan. Nah foodies, satu porsi bubur Mang Ija ini tuh emang versi jumbo bo. Yes, tuh lihat aja deh sampai tumpe foodies. Toppingnya juga melimpah bener. Nah kalau foodies perhatiin nih, di bubur ini tuh pakainya daun bawang foodies. Para pecinta sayur mayur atau girang lah kalian disodorin satu porsi bubur kayak begini ya. Oke, sekarang kita coba. Nah, sekarang kita tanya dulu nih. Foodies di rumah kalau makan bubur itu tim diaduk atau tim biasa aja? Nah, kalau Kang Adut, tim diaduk langsung. Tuh. Ada timun nih, ada bawang. Unik. Yang bikin unik adalah ketika kita makan si bubur ini ada rasa dari timunnya itu sendiri. Manis, asin, terus ada rasa lada-lada bubuk mericanya gitu. Sekali kena di lidah, bubur yang udah jualan 50 tahun ini foodies langsung bikin Kang Adut terkesan. Apalagi nih ya mentimunnya ini, aduh seger banget sambutannya di mulut. Bikin mata langsung melek. Buat kamu yang baru pertama kali mungkin nih kayak pasti belum biasa. Tapi kalau bagi warga Tasik ini mah TOP nih foodies. Tuh lihat aja yang beli sampai ngemper-ngemper tuh semua. Tapi kan biasanya kalau kita makan bubur ya, ada yang bisa dikunyah buat enak tuh kacang. Nah ini mungkin sensasinya tuh dari si timun ini. Tuh. Tekstur bubur Mang Ija ini emang versi encer, lembut dan juga gurih. Jadi benar-benar cocok nih kalau kamu lagi males makan sama mager ngunyah. Tinggal telan-telan aja deh. Foodies dalam satu porsinya ini nih ya, itu ngomong-ngomong kayak gurihnya bubur ayam dan cakwe ngeblend banget sama manisnya kecap gula Mang Ija. Harga satu porsi bubur melimpah ini Mursida Bingbing foodies receh kok cuma 6.000 aja. Bayangkan foodies, dompet kamu mah dijamin langsung sungkem ya. Gak kembang kempis dong, apalagi kalau tanggal tua aman. Oke foodies, yang pastinya buat foodies semuanya kalau kebetulan lagi jalan-jalan ke Tasik, wajib banget cobain sarapan paginya bubur Mang Ija yang ada di Jalan Citapen, Tasikmalaya. Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak pernah recehan. Wah
asik nih foodies, sore-sore ngemil gorengan yang masih hangat ya nggak? Udah gitu nggak cuma mendoan, ada gorengan lainnya juga. Kita tengok ya, ada apa aja sih? Selain mendoan yang dijual apa lagi nih Pak? Ada tahu isi pedas, Tahu isi pedas, terus jereng ayam pedas. cireng ayam pedas. Wah, penasaran nih. Gak sembarang tempe yang bisa dijadiin mendoan foodies. Harus khusus yang dicetaknya per lembar kayak begini. Duh, kalau Rian yang goreng curiga bisa sobek semua nih tempenya. Nah, dari si adonannya sendiri kalau aku lihat ini tepungnya sudah ada daun bawangnya. Aku boleh coba lihat apa ya? Wah, ini foodies, daun bawangnya tuh berlimpah banget. Bumbunya sih standar bumbu dapur gitu foodies, tapi tetap dong ya ada bumbu dan racikan rahasianya. Biar rasanya beda gitu sama mendoan lainnya. Oke, kita langsung. Berarti pertama tadi aku lihat dilumerin dulu nih ke kulitnya. Kita angkat, lalu kita cemplungkan. Ya, ada yang sobek ternyata, Pak. Bener kan foodies, kelihatannya emang gampang banget. Tapi kalau kurang telaten dan sabaran, udah pasti sobek semua deh tuh tempenya. Biasanya ini untuk satu sisinya berapa menit nih, Pak? Ini nggak nyampe 1 menit sih, kurang lebih sekitar 8 detik. It's bener-bener satet-satet udah langsung jadi aja tuh foodies tempe mendoannya. Ay, cepet banget nih. Tapi kalau foodies sukanya adonan yang crispy, bisa banget kok request ke bapaknya. Gimana? Udah siap makan kita? Yuk! Voila! Ini dia mendoan bagong. Ini yang tadi udah aku goreng sendiri loh foodies. Wah. Kita langsung tes kriuknya dulu yang pertama. Ini foodies. Jadi dia tetap lentur, tapi tetap kriuk foodies. Ya. Langsung tes ya. Kesan pertama adalah tempenya fresh. Sama sekali nggak ada rasa layu, nggak ada bau langu. Bener-bener masih rasa kedelai banget foodies. Jelas fresh dong, meski Pak Eko nggak bikin tempenya sendiri nih foodies, tapi beliau yang pilih-pilih sendiri tempe yang layak untuk dipakai. Bahkan sampai detik-detik mau digorengnya juga tetap disortir lagi tuh sama Pak Eko. Ih, mantep deh Pak. Makan mendoan nggak akan lengkap tanpa sambal. Nah, kalian bisa lihat nih. Ini dia sambalnya beda. Biasanya kan hanya identik dengan kecap warna hitam. Kalau ini, kalian bisa lihat. Biji-bijinya ya Tuhan. Wow. Bener-bener sambalnya enak banget. Pas masuk pertama itu kesannya adalah bau dari rawit. Penampilan gak nipu ya foodies, kelihatan banget kalau sambalnya gak sekedar kecap yang disambelin. Tapi ada racikan khusus lagi tuh, sampai kayak berasa banget loh pedas sama rempah-rempah lainnya. It's so yummy. Adonannya juga gak kalah juara nih foodies. Gurihnya pas, daun bawangnya itu melimpah, jadi kayak bikin mendoannya harum banget. Ini mah mau bicu selera makan banget nih. Nggak ada perbedaan dengan rasa tempenya, tapi memang terjadi perbedaan di rasa adonannya. Karena kalau masih setengah matang, ini kita kayak serasa makan ada adonan aci gitu loh foodies. Jadi kayak ada kenyal-kenyalnya. Di daerah asalnya, emang mendoan itu digoreng setengah matang kayak begini nih foodies. Tapi justru disinilah kenikmatannya. Dan meski digoreng setengah matang, tenang gak berasa tepung mentah gitu kok adonannya. Enak hemat tetap pol-polan loh foodies, cakep. Lanjut, ada cireng ayam yang katanya warga Palmerah nih favoritnya banget foodies. Apa iya? Aduh. Gurih banget. Gurih, asin, manis, pedas, ada semua di sini. Enak banget. Gak cuma ayam sebagai isian ini foodies, ada juga wortel sebagai sayuran pelengkapnya. Ayamnya tuh disuir gitu ya, bukan ayam cincangan, jadi kayak masih berasa banget makan ayamnya. Tekstur kulitnya juga nggak terlalu alot loh foodies, masih easy peasy lemon squeeze buat tikunya. Next. Berikutnya. Nah, sekarang kita sobek tahunya. Tingkat crunchy-nya sama dengan yang mendoan tadi, tapi memang adonannya sedikit berbeda. Ini garing banget dan tipis kulitnya.
Adonan tepung yang dipakai untuk tahu isi ini beda sama yang dipakai sama mendoan ya foodies, dan rasanya juga lebih gurih biar bisa mengimbangi cita rasa isian tahunya. Kasian deh foodies, udah ngiler dari tadi yang ngeliatin Rian makan mendoan dan teman-temannya. Makanya sini dong yuk merapat ya ke Mendoan Bagong yang ada di Jalan Palmerah Barat 9 di Jakarta Barat. Bukanya setiap hari kok dari jam 4:30 sore sampai jam 10 malam. Oke di Foodies, ini dinamakan makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ya. Mendoan